Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mohon maaf, mungkin hopefully ini suaranya jelas. Tadi di monitor saya jelas juga, tapi karena nggak ada feedback, saya coba ulangi lagi. Mari kita mulai dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh berjalan dalam kehendak dan rencanamu. Kami melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menjadikan kami saluran berkat di kota, di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk ke renungan hari ini, di mana sepanjang minggu ini edisinya adalah iman, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan belajar tentang iman yang bertindak. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan bersama, Bapak Saudara.
Amin, amin Bapak Saudaraku. Haleluya. Hatiku percaya. Iya Bapak Saudara, percaya itu adalah dasar daripada iman ya. Nah, sepanjang minggu ini kita akan terus berbicara mengenai iman. Kemarin kita sudah berbicara mengenai apa itu iman, tepatnya siapa itu iman, Bapak Saudara. Karena iman itu datang, iman itu tidak diberikan, tapi dia bisa timbul ketika kita mendengar firman, yaitu firman Kristus. Dan kemudian kita belajar bahwa iman yang menjadikan, yaitu firman yang menjadikan langit dan bumi, telah datang ke dunia, namanya Yesus Kristus. Dan untuk punya iman kita harus mendengar firman. Nah, jadi kemudian Bapak Saudaraku, firman itu datang bersama dengan Kristus. Berarti iman itu adalah Yesus, Bapak Saudara. Dan kemudian hari kedua ini kita belajar iman yang bertindak. Karena percaya saja tidak cukup, Bapak Saudara. Percaya saja tidak cukup. Nah, di sini dalam Yakobus 2 ayat 17, 21 sampai 22, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Abraham disebut bapa orang beriman, bahkan dibenarkan karena iman, karena Bapak Abraham bertindak sesuai dengan imannya. Apa yang dia tahu perintah dari Tuhan, dia yakin itu dari Tuhan, dia tahu itu kehendak Tuhan, dia lakukan, Bapak Saudara. Karena itu kita juga perlu bertindak sesuai dengan iman kita, atau sesuai dengan rema yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan kita berpegang pada iman itu, dan kita bertindak sesuai dengan iman, atau sesuai dengan rema, atau sesuai dengan firman yang Tuhan berikan pada kita. Itulah yang membuat iman kita hidup, dan kemudian kita bertumbuh dalam iman, karena kita bertindak sesuai dengan iman, Bapak Saudara. Karena ketika hanya kita percaya, tapi kita nggak mengambil satu action, satu tindakan dari apa yang kita percaya, yang Tuhan suruh, maka pada hakikatnya iman itu sebenarnya mati. Banyak orang menunggu, Bapak Saudara. Nah, jadi contoh real dalam kehidupan ini, Bapak Saudara. Saya berasosiasi dengan begitu banyak hamba-hamba Tuhan, dan juga begitu banyak pengusaha-pengusaha, Bapak Saudara. Ya, seperti Bapak Saudara lihat baju yang saya pakai ini Full Gospel Businessman Fellowship International. Dan di mana di situ juga kita banyak berkumpul, banyak orang yakin sesuatu, tapi mereka nggak pernah mengambil satu langkah berikutnya, yaitu bertindak, Bapak Saudara. Nah, sementara firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan atau iman tanpa tindakan, iman itu mati, Bapak Saudara. Nah, jadi dalam hal ini mungkin kita bicara juga dulu di dalam pelayanan, Bapak Saudara. Nah, banyak pelayanan kita melihat ada manifestasi kuasa Tuhan begitu luar biasa. Ada penyediaan Tuhan begitu luar biasa. Ada terobosan-terobosan begitu luar biasa. Tapi ada orang dia begitu biasa-biasa saja. Nah, apakah Tuhan itu tidak adil? Tentu saja tidak, Bapak Saudaraku. Tuhan pasti adil. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu mencintai kesetiaan. Makanya Tuhan juga meminta dari manusia cuma 3. Di dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain daripada berlaku adil, setia, rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menyederhanakan 3 kalimat ini. Miliki integritas, miliki loyalitas, miliki hati yang mendidik. Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Dan juga rendah hati. Ya, Tuhan Yesus juga berkata kan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, tentu Tuhan juga rendah hati. Sekalipun dia punya segalanya, punya kuasa, punya otoritas, namun dia mengambil rupa seorang manusia. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bertindak di dalam iman? Yaitu bagaimana kita bertindak dengan apa yang kita yakini. Kita tahu itu dari Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah bertindak sesuai iman kita? Dan kemarin kita sudah belajar, kita udah punya iman atau belum? Belum. Imanku belum kuat, atau aku belum punya iman, atau imanku lemah. Baca firman. Karena dari baca firman, iman itu timbul. Rema itu muncul. Kita udah dapat, nah sekarang bagaimana bertindak?
Di fase ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang berhenti. Banyak orang berhenti bertindak sesuai iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, buat yang sudah sering traveling dengan saya atau tinggal dengan saya mencoba hidup saya itu seterbuka mungkin. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Yaitu tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana berkomitmen, bagaimana juga memperlakukan uang, bagaimana memperlakukan murid-murid, bagaimana memperlakukan partners. Itu semua berdasarkan iman. Apa yang kita percaya. Nah, salah satu Bapak Ibu Saudaraku, kenapa saya juga respect ke pemimpin-pemimpin saya. Saya respect kepada orang-orang yang saya muridkan, kepada partners. Ya, karena salah satu firman yang saya percaya, apapun yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Karena itu, taburlah sesuatu yang kita senang menuai hasilnya. Nah, itu salah satu firman, salah satu rema yang saya percaya, itu kehendak Tuhan, Bapak Saudara. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan suruh Bapak Ibu Saudara lakukan? Nah, salah satu yang saya percaya Tuhan suruh untuk saya lakukan sejak dari tahun 97 dan sangat dikuatkan sekali sejak tahun 99 sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 25 tahun lebih, yaitu dengan pergi ke bangsa-bangsa. Mungkin sekarang kelihatannya mudah Bapak Ibu Saudara. Bahkan berusaha untuk mengurangi jadwal ke bangsa-bangsa. Tapi di tahun 97, waduh, itu nggak semudah itu Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan tahun 99 pun tidak semudah itu. Nah, tapi saya bertindak dengan iman. Nah, apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Karena saya percaya saya akan pergi ke bangsa-bangsa. Maka saya berdoa dalam bahasa Inggris. Saya baca Alkitab dalam bahasa Inggris. Dengerin khotbah-khotbah dalam bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris? Belum. Tapi kenapa saya push diri saya belajar? Karena saya percaya Tuhan akan kirim saya ke bangsa-bangsa. Dan ya puji Tuhan Bapak Saudara, 6 bulan pertama saya penterjemah, saya bisa menerjemahkan para misionaris dari Amerika, dari Kanada, dari berbagai negara begitu. Walaupun belum bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi saya mengerti. Kenapa? Saya baca Alkitab sudah ratusan kali Bapak Saudara. Walaupun gak kejadian sampai wahyu selesai semua gitu. Tapi ya artinya puluhan kali lah saya baca. Tapi kalau kitab-kitab Injil, yaitu saya baca ratusan kali Bapak Saudara. Ratusan kali saya baca. Dan kemudian hampir semua kisah itu saya udah tahu bahasa Indonesianya. Nah, jadi ketika para hamba Tuhan itu khotbah, saya khotbah sesuai dengan konteksnya. Konteks bahasa Indonesia. Karena karakteristik bahasa itu beda-beda Bapak Saudara. Baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lainnya. Sering sekali kita tidak bisa terjemahkan letterlek langsung gitu. Nah, karena saya percaya Tuhan akan bawa saya ke bangsa-bangsa, maka saya belajar. Dan kemudian Tuhan tambahkan pengertian, tambahkan hikmat Bapak Saudara. 6 bulan pertama hanya bisa terjemah, gak bisa ngomong Bapak Saudara. Baru kemudian 2010 baru mulai ke bangsa-bangsa Bapak Saudara. Dan kemudian 2010 itu pergi ke 3 negara pertama. 2011 mulai pergi ke Afrika. 2012 mulai pergi ke Eropa. 2023 mulai keliling Asia. Justru pertama itu perginya ke arah Timur Tengah sana Bapak Saudara. Dan kemudian ya ke Mesir seperti itu ya. Ya tentu juga ke Israel, ke apa ini namanya Jordan, Turki. Nah, tapi kemudian 2013 itu mulai ke Asia, termasuk ke Korea Utara. Ya buat orang Indonesia kalau ke Korea Utara nggak usah takut ya. Kita akan diterima di sana seperti saudara. Ya karena pendiri negara Korea Utara itu Kim Il Sung, teman dekatnya dengan presiden pertama kita yaitu Soekarno, Bapak Saudara. Ya ini sedikit tambahan buat Bapak Saudara yang terpanggil mau ke Korea Utara, mau ke Pyongyang gitu ya. Jangan takut, berangkat aja. Orang Indonesia diterima seperti saudara di sana. Disambut dengan lagu-lagu bahasa Indonesia gitu ya. Dan didampingi dengan sangat bagus Bapak Saudara. Dan kemudian sejak saat itu Bapak Saudara, hampir setiap tahun sampai hari ini. Nah kalau hari-hari ini Bapak Saudara sudah tiap bulan ya. Nah setiap bulan. Nah itu iman Bapak Saudara. Dan gimana tindakan pertamanya itu Bapak Saudara bukan berarti
Semua tersedia. Nah, sekarang itu tadi mengenai prepare yourself, persiapkan diri kita. Nah, ketika kita persiapan, kesempatan datang, kita ready to go. Nah, itu iman yang bertindak, Bapak Saudara. Terus kemudian kalau dalam hal apa lagi, Bapak Saudara? Dalam hal beriman itu, dalam hal keuangan, papanya. Saya ketika datang ke Jakarta, Bapak Saudaraku, kan pelayanan gitu ya. Nah, juga dulu saya ke Jakarta itu kan sebenarnya tidak cari kerja. Itu hanya karena apply visa, karena saya sudah dapat beasiswa, udah terima acceptance letters, scholarship letters, invitation letters, kan tinggal berangkat. Nah, tetapi ketika sampai di Jakarta, ada 3 hamba Tuhan berkata, Tuhan bilang kamu tidak pergi. Ya, saya ambil waktu doa 10 hari, pastikan apa pesan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan bilang jangan pergi kali ini. Dan kemudian tidak pergi, Bapak Saudara. Walaupun sebenarnya hati saya, aduh, saya anak muda mana yang gak pengen pergi kuliah di Kanada, Bapak Saudara. Semua orang pengen pergi. Apalagi saya digaji lagi. Kuliah itu dibayar, Bapak Saudara. Tapi karena saya yakin, saya pernah tanya, Tuhan yang mana yang bicara kepada saya ketika saya di Aceh, dan Tuhan yang mana yang bicara ketika saya di Jakarta. Tuhan bilang, ya Tuhan yang sama. Sama seperti Abraham. Tuhan yang sama bicara kepada Abraham, persembahkan anakmu. Tuhan yang sama berkata, jangan kau sentuh anak itu. Tuhan yang sama. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, saya yakin dan saya bertindak seperti iman saya. Dan kemudian di Jakarta, waktu itu saya gabung di satu ministry, Bapak Saudara. Dan kemudian pemimpin saya selalu berkata, kalian di sini tidak bekerja untuk organisasi, tidak bekerja untuk saya, tapi kerja untuk Tuhan. Karena itu berharapnya ke Tuhan. Ya, kita kasih benih kelimpahan. Nah, benih kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu jumlahnya Bapak Saudara, cuman cukup untuk 3 hari, mentok 5 hari, begitu ya. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan ini mau dikemanakan ya. Dan kemudian ini kalaupun saya berhemat secara luar biasa, saya akan cukup selama 1 minggu. Bagaimana dengan 3 minggu yang berikutnya? Ya, setelah potong perpuluhan, Bapak Saudara, itu sisa berapa? Dan kemudian minggu berikutnya bagaimana? 3 minggu, ya mesti jalan dengan iman. Akhirnya saya berkata begini, Tuhan, daripada jalan dengan iman selama 3 minggu, mending jalan dengan iman 1 bulan penuh. Kemudian semuanya saya persembahkan, Bapak Saudara. Bayar perpuluhannya, selebihnya saya tabur buat pelayanan. Dan kemudian saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan, Bapak Saudaraku. Nah, ini bagaimana iman yang bertindak, begitu ya. Ya, mungkin saya cerita ya pembelian mobil yang pertama, Bapak Saudara. Saya cerita ini bagaimana iman yang bertindak. Saya masih ingat waktu itu begini, Bapak Saudara. Dulu pertama saya di Jakarta itu 6 bulan pertama, bahkan 8 bulan pertama saya di Jakarta, saya itu dipinjamin mobil, Bapak Saudara. Saya dipinjamin mobil. Desember mobilnya diambil. Ya wajarlah Bapak Saudara, dipinjamin mobil 8 bulan, dapat di mana? Bapak Saudara, ada orang mau pinjamin Bapak Saudara mobil 8 bulan? Ya saya pernah. Dan buat saya itu ajaib banget. Orang biasa pinjam mobil sejam atau sehari begitu ya. Paling lama seminggu, saya 8 bulan loh dipinjamin mobil. Akhirnya mobilnya diambil di Desember. Saya waktu itu mulai pakai di April. Dan kemudian bulan Juni itu full saya pinjam, Bapak Saudara, sampai Desember. Terus kemudian saya naik bus kemana-mana, Bapak Saudara. Dan saya sering telat. Bukan karena saya terlambat berangkat, karena saya sering ketiduran di bus. Gitu. Karena dulu nggak ada handphone kan. Bosan kan ya tidurlah. Akhirnya sering kelewatan, Bapak Saudara. Turunnya di terminal. Terus pemimpin saya, dia bilang begini, kamu ini telat melulu ketiduran. Iya, sorry Dad, sorry. Saya baru sampai di terminal, baru bangun. Dan kemudian dia berkata, wes gini aja. Kamu itu ada motor ada baru keluar. Waktu itu Bapak Saudara tahun 2008 akhir itu keluar Honda Blade, Bapak Saudara. Honda Blade waktu itu. Kalau Bapak Saudara pecinta Honda pasti tahu lah, Bapak Saudara. Dan kemudian coba kamu cek, saya pergi ke showroom, kemudian saya datang, saya berikan laporan. Dad, itu Honda Blade itu ada 2 tipe. Ada yang biasa 13.425.000. Nah, itu yang biasa. Tapi yang racing 13.800.000 waktu itu, Bapak Saudaraku. Dan kemudian
Pemimpin saya bilang, oke kamu pergi beli. Saya dikasihlah duit ini Bapak Saudara, 13.425.000. Pemimpin saya bilang, udah kamu beli aja yang itu. Saya bilang, oke Dad, thank you Dad. Tapi maaf ya Dad, saya tidak mau pergi beli motor. Dia bilang, lah terus gimana? Ya aku mau beli mobil. Ya gimana duitmu 13.425.000 beli mobil gimana? Saya berkata, Dad, aku udah lama berdoa buat mobil. Saya nggak pernah berdoa buat motor. Dan saya mau beli mobil. Nah, Bapak Saudara, kenapa saya nggak berdoa buat motor? Ya karena dari saya dulu masih belasan tahun saya sudah berdoa buat motor dan Tuhan kasih motor. Jadi ketika saya di Jakarta, saya lihat saya susah kalau bawa motor. Dan kemudian karena saya traveling itu banyak banget Bapak Saudara. Saya tuh bangun jam 3, paling telat jam 4. Terus saya mesti ke Jakarta, saya baru pulang ke rumah jam 11 malam. Kadang-kadang jam 1 pagi Bapak Saudara. Karena saya itu waktu itu tinggal di waktu awal-awal saya pernah tinggal di Ancol, di depan pintu masuk Ancol Barat itu Bapak Saudara, pintu barat. Nah di depannya itu ada ruko di situ. Saya tinggal di sana kira-kira 1 tahun lebih, baru pindah ke Jakarta Pusat Bapak Saudara. Nah dari Jakarta Pusat saya punya operasional itu ke Bekasi, terus kemudian ke Banten, belum lagi keliling Jakarta Utara, Barat, dan beberapa daerah lainnya. Every day Bapak Saudara. Jadi saya berkata ini sulit kalau naik motor. Karena itu saya bilang, Tuhan aku mau mobil. Jadi ketika pemimpin saya berkata kau beli motor, saya bilang maaf Dad, saya mau beli mobil. Alah duitmu segitu, mana cukup? Saya bilang, Dad, Elia pun berdoa. Dia itu berdoa 7 kali supaya hujan tuh turun. Tuh hujan gak langsung turun. Dia hanya melihat awan sebesar telapak tangan. Langsung dia berkata kepada Elisa, beritahu kepada Ahab, naik keretamu, jangan kamu sampai terhalang hujan. Saya berkata, sama, saya melihat uang cukup beli motor, saya lihat ini cukup beli mobil. Dan kemudian Bapak Saudara, ini kejadiannya di Februari 2009. Dan kemudian everyday saya mulai pergi cari mobil Bapak Saudara. Dari di mana ada dijual mobil second hand, saya coba pergi ke sana. Dan kemudian Bapak Saudara datang, Pak mobilnya dijual. Ya dijual. Boleh test drive nggak? Boleh. Test drive, jeng jeng putar-putar. Oke. Gimana? Bagus Pak. Ada kartu nama Pak? Nanti saya hubungin ya Pak. Kantongin kartu namanya. Pergi lagi. Saya lakukan itu 3, 4, sampai 5 kali setiap hari Bapak Saudara. Setiap hari. Dan hari yang ke-10 hari ke-10 kalau nggak salah Bapak Saudara, 10 atau yang ke-14 ke-15 kurang lebih segitulah, 2 minggu kurang lebih. Waktu itu saya lagi di Kelapa Gading, ketemu pemilik mobil ini. Nah ini kelihatannya mobilnya yang kedua. Ini mobil Kijang Kapsul Bapak Saudara, Kijang Kapsul. Nah kemudian dia berkata ini jarang dibawa ini Pak mobilnya. Nah kemudian saya tanya, Pak ini harganya berapa? Waktu itu Kijang Kapsul itu masih 110 sampai 120 Bapak Saudaraku. Dia bilang 120. Saya bilang bisa nggak lempang 100? Aduh Pak, masa kayak kacang goreng, bisa kurang dikit lah Pak, nggak segitulah kali gitu ya. Ya lempengin lah 105 lah kalau begitu. Gak bisa Pak, kalau Bapak serius ya 110 udahlah nggak apa-apa. Saya bilang budget saya nggak nyampe ke segitu. Paling ya 105 lah kalau ini. Dia bilang gini aja deh. Ini kan ada yang ngurusin juga ini. Ya udah Bapak tambah deh 1,5. Jadi Bapak Ibu Saudara masih ingat banget itu saya itu. 116.500. Wah, saya bilang oke Pak, ini 500. Besok saya bayar jam 2 pagi jam 2 siang saya datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kan udah 10 hari. Bapak Ibu Saudara tahu ketika saya on the way, dana itu belum cukup Bapak Saudara. Tiba-tiba saya masih ingat ada yang telepon saya dari Papua. Dia orang Indonesia, dia orang Jakarta sih. Tapi dia lagi di Papua, dia telepon saya. Nah, sebenarnya ketika dalam perjalanan selama 10 atau 15 hari ini Bapak Saudara, harinya berapa, tepatnya berapa, saya kurang ingat. Tapi kurang lebih 2 minggu itu udah pasti Bapak Saudara. Ini di bulan Februari itu. Terus kemudian saya tadi lupa beritahu, dalam perjalanan itu ada beberapa orang tanya Bapak Saudara. Mungkin pemimpin saya cerita kan. Jadi ada yang tanya, aku dengar kamu beli mobil ya? Iya, aku nabur dong. Nah, ada yang menabur Bapak Saudara. Tapi dananya belum cukup sih. Dan kemudian di on the way ke Kelapa Gading itu Bapak Saudara. Saya waktu itu dari Bekasi, habis ada perkumpulan doa. Terus ada yang telepon saya.
beliau ini tinggal di Jakarta, tapi dia telepon dari Papua. Dia bilang, saya kalau di Jakarta banyak orang panggil Joner atau Jone, Bapak Saudara. Halo Joner, aku dengar kamu beli mobil ya? Iya, iya, gitu ya. Terus kemudian, iya Bu, eh, tadi pagi aku doa, Tuhan suruh kasih satu angka untuk transfer ke kamu. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya udah, aku udah transfer ya. Oh iya Bu, Bapak Saudara tahu begitu cek, itu dananya persis plek sama Bapak Saudara. Untuk bayar itu mobil kurangnya 106 juta Bapak. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu plek persis, tidak lebih tidak kurang. Itulah kisah Kijang Kapsul pertama 10 Februari 2009 Bapak Saudaraku. Itu 2009. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin sekarang menceritakannya sih gampang ya. Dan itu nggak mungkin lupa Bapak Saudara. Itu unforgettable moment. Itu momen yang tidak terlupakan Bapak Saudara. Dan itu berlangsung bukan hanya satu Kijang Kapsul, tapi yang lain-lain nanti mungkin kalau Tuhan gerakkan saya akan cerita. Dan kemudian ya mungkin ini waktu juga udah mau habis ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana juga membeli rumah yang pertama gitu ya. Itu setahun 2 tahun kemudian, setahun apa 2 tahun kemudian lah, 2011 ya. Berarti 2 tahun setelah pembelian mobil yang pertama itu Bapak Saudaraku. Nah jadi semua kisah-kisahnya itu saya ingat. Dan itu semua Bapak Saudara, saya percaya, saya bertindak. Udah ada? Belum. Dananya ada? Belum ada Bapak Saudara. Tapi itu mungkin saya juga akan satu kisah lagi sebelum kita berdoa Bapak Saudara. Bagaimana iman yang bertindak. Ketika dulu pemimpin saya suruh saya ke Afrika Bapak Saudara. Saya belum pernah ke Afrika. Dan saya dikasih satu nama Bapak Saudara. Belum pernah saya dengar sebelumnya. Namanya Mozambik. Waduh, Mozambik saya search di peta. Oh, Mozambik itu di atasnya Afrika Selatan. Gak ada kenalan. Terus kemudian Bapak Saudara doa juga buat dana, buat visa, semuanya lah. Gak ada kenalan Bapak Saudara. Belum pernah ke sana. Saya tanya semua teman-teman saya di berbagai negara. Tahu nggak Mozambik di mana? Tahu ada nggak kontak di Mozambik? Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada Bapak Saudara. Tidak ada. Dan kemudian saya jalan, akhirnya ada satu dari, waktu itu kalau nggak salah dari Kanada, dia bilang, ada dulu pernah ada orang kasih ini nomornya, aku nggak pernah jumpa. Coba deh kamu kontak dia. Bukan di Mozambik, tapi adanya di daerah, apa ya negaranya ini. Daerah turis juga sih di yang ada air terjun 2 itu apa sih? Kok saya bisa lupa Bapak Saudaraku. So itu dia bilang, coba kamu tanya dia. Saya tanya lagi orangnya, dia bilang, aku bisa temenin kamu ke sana. Saya bilang, gak usah ditemenin, biayanya berapa lagi gitu ya. Dia bilang, ada nggak orangnya? Dia kasih cuman email Bapak Saudara. Dan kemudian udah saya email aja. Setelah berapa minggu dibales, saya bilang kita ketemu di Maputo, yaitu di ibu kotanya Mozambik itu Bapak Saudara. Dan kemudian puji Tuhan kita ketemu di sana. Dan kemudian everyday kita bisa keliling berbagai daerah di Mozambik. Dan ya Mozambik itu juga dulu presiden mereka itu dekat dulu dengan presiden pertama kita. Itu Pak Samora Machel ya. Puji Tuhan ketika saya 10 hari di sana juga punya kesempatan untuk bisa melayani juga lewat radio Samora Machel, yaitu mantan presidennya Mozambik, dan kita keliling ke berbagai tempat. Tuhan buat begitu banyak keajaiban juga di sana. Nah, jadi bagaimana bertindak melangkah dengan iman Bapak Saudara. Ya satu cerita lagi, ini saya harap bisa selesai dalam 2-3 menit Bapak Saudara. Ini bagaimana bertindak dengan iman itu gini Bapak Saudara. Jangan batasi Tuhan dengan kondisi pengalamanmu, dengan kondisi ekonomimu, atau dengan situasi rekening bankmu Bapak Ibu Saudara. Karena visi Tuhan, karena rencana Tuhan, panggilan Tuhan tidak dibatasi dengan rekening bankmu Bapak Ibu Saudara. Tidak dibatasi dengan rekening bankmu. God not limited by your account bank. God vision on you Bapak Ibu Saudaraku. Nah oleh karena itu jalan dengan iman. Jadi suatu ketika juga saya ini disuruh ke Ethiopia Bapak Saudaraku. Mungkin buat banyak Bapak Saudara berpikir Ethiopia itu parah banget gitu. Iya tahun 91. Kalau sekarang Bapak Saudara mereka nomor 6 terkuat secara pangan. Pembangunannya luar biasa, mall-mall juga udah besar di Ethiopia. Nah
Ketika dulu saya disuruh ke Ethiopia, saya kemudian karena di Indonesia tidak ada imigrasinya, saya cari di Malaysia. Di Malaysia saya ketemu, ternyata kosong, mungkin pindah, belum update atau apa, Bapak Saudara. Terus kemudian akhirnya saya berpikir, oke, saya akan pergi ke Ghana. Dan kemudian saya pergi ke Ghana, saya pergi ke embassy-nya Ghana. Kemudian Bapak Saudara, di sana puji Tuhan, dalam 15 menit saya dikasih visa multiple entry, Bapak Saudara. Mungkin karena nama presidennya sama dengan nama saya, kemungkinan ya. Sekarang terpilih lagi jadi presiden, yaitu bukan pendeta ya, Presiden John Mahama, Bapak Saudara. Sekarang baru dilantik lagi kemarin dia. Nama saya John Nerman gitu ya. Dikasih double entry. Nah, singkat cerita yang saya mau ceritakan begini. Dari bandara, dari imigrasi ini saya pergi ke bandara, saudara. Saya itu nginap di rumah salah satu anak pendeta. Sebenarnya saya kenal bapaknya, sama dia saya baru kenalan ketika di Malaysia. Saya nginap di rumah dia. Ya, mudah-mudahan dia juga akan nonton video ini, pasti dia ingat banget. Namanya Elia. Saya bilang, bro, maaf ya brother, saya kayaknya nggak keburu pulang ke kosnya kamu, bisa nggak? Eliada namanya. Bisa nggak minta tolong kamu datang ke bandara, antarkan tas saya. Oh siap brother, saya akan datang, katanya. Nah jadi di bandara itu Bapak Saudara, saya cek itu penerbangan. Hari itu ada banyak penerbangan. Nah singkat cerita gini, saya lihat di situ semua tiket mahal. Yang paling murah itu Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines ini paling murah, Bapak Saudara. Akhirnya saya belilah tiket PP dari Accra. Accra itu ibu kota Ghana, ke Malaysia PP, Bapak Saudara. Dan kemudian kita terbanglah sore itu, Bapak Saudara. Begitu nyampe jam 6 pagi, connecting flight itu jam 8 pagi, Bapak Saudara. Jam 8 pagi. Mendarat di Addis Ababa. Addis Ababa itu ibu kotanya Ethiopia. Tapi Bapak Saudara, ada pengumuman dari maskapai. Ladies and gentlemen, our passengers to Accra, we apologize. Dia berkata begini, Bapak Ibu penumpang kami yang ke Accra, kami minta maaf. Karena semua penerbangan kami ke Accra penuh, maka kami akan memberikan kepada Anda hotel, taksi, telepon 30 menit untuk telepon keluarga dan tujuan Anda. Kami juga memberikan kompensasi $150. Banyak orang berkata, ya. Saya berkata, yes. Akhirnya saya masuk Ethiopia gratis, Bapak Saudara. Bahkan dibayar. Setelah sampai ke hotel, sarapan, saya tanya, di mana di sini pasar? Saya pergi ke pasar, Bapak Saudara, terus dikasih kartu nama. Nanti kalau mau pulang, tunjukkan ini ke supir taksi, akan diantar Bapak ke hotel. Saya bilang, siap. Karena gak ada kenalan, gak ada kontak person, gak ada kenalan, belum pernah ke Ethiopia juga. Apa yang saya lakukan, Bapak Saudara? Pergi ke pasar, berdiri di pasar, mulai teriak-teriak di sana, Bapak Saudara. Saya berkata, hello Addis Ababa, Ethiopia. Aku datang memberitakan kabar baik. Saya dari Indonesia. Ada yang mau dengar cerita dari Indonesia? Ada yang bisa terjemah buat saya? 2-3 orang datang, Bapak Saudara. Kemudian dia berkata, oke, kamu bisa terjemah? Ayo terjemahkan. Saya berkata, siapa yang tahu Indonesia? Angkat tangan. Oke, apa yang kalian tahu tentang Indonesia? Tsunami? Teroris? Apa yang kalian tahu? Banyak yang orang tahu Indonesia itu buruk. Karena media, TV, internet, koran memberitakan hal-hal yang buruk. Semua beritahu kabar buruk. Tapi orang Indonesia ini datang memberitahu kabar baik. Indonesia adalah negara nomor 4 terbesar di dunia. Dan kemudian kami adalah negara terbesar kepulauan. Kami punya 17.600 pulau. Suku di negara kami banyak, ada 1.300 suku lebih. Dan kemudian kami itu hidup dalam harmoni. Dan kemudian Tuhan mengasihi Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia diberkati Tuhan dan dikirim memberitakan kabar baik. Salah satunya saya. Tuhan kirim di sini memberitakan kabar baik. Kemudian saya mulai memberitakan Injil di situ, Bapak Saudara. Dan saya berkata, bagaimana Bapak Ibu Saudara tahu yang saya katakan ini benar? Kalau engkau sakit, hari ini kau sembuh. Kalau engkau takut, hatimu hampa, hatimu kosong, engkau tidak tahu tujuan hidup, itu karena dosa, kamu terpisah daripada Tuhan. Terima ya sore ini, kau rasakan damai sejahtera di hatimu.
Dan kemudian singkat cerita kita berdoa, ajak mereka terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu berdoa buat yang sakit dan Tuhan menyembuhkan mereka semua. Kemudian beberapa yang datang, oh kamu misionaris ya? Mau gak ketemu pendetaku? Mau gak ke gerejaku? Singkat cerita ketemu, akhirnya kita buat pesta mukjizat, pesta kesembuhan 3 sampai 4 kali sehari, Bapak Saudara. Bahkan ada yang 7 kali sehari. Enggak selalu sih. Rata-rata 3 sampai 4 kali. Tapi pernah 7 kali sehari. Hari-hari itu, malam itu saya pulang ke hotel. Nginap bagi Bapak Saudara. Pagi-pagi berangkat lagi. Jam 6 berangkat lagi ke bandara. Tapi di bandara dapat pengumuman lagi di hari kedua. Bapak Ibu penumpang kami ke Accra, kami mohon maaf. Semua pesawat kami ke Accra penuh. Karena itu kami akan menaruh Anda lagi di hotel. Kami akan tambahkan kompensasi. Kami berikan hotel, makan, minum semua. Semua orang berkata, ya. Saya berkata, yes. Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya berangkat lagi, pergi lagi ke gereja-gereja, ke jalan-jalan, Bapak Ibu Saudara. Dah begitulah melangkah dengan iman, Bapak Saudara. Saya sering sekali pergi ke luar negeri hanya one way ticket, Bapak Saudara. Beberapa negara juga saya pergi tidak ada visa. Kapan-kapan kita cerita, ini sudah 30 menit lebih Bapak Saudaraku. I respect your time. Ya, mari prepare untuk sepanjang hari ini Bapak Saudara. Besok kita lanjut. Sepanjang minggu ini kita masih berbicara mengenai iman. Ini hari ini kita bahas mengenai iman yang bertindak Bapak Saudaraku. Dan kemudian besok kita akan berbicara lagi bagaimana kita itu bisa mengembangkan, menumbuhkan, menguatkan iman kita. Sampai nanti di hari Minggu kita bahas mengenai rahasia memiliki iman yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan tantangan kita yang besar, bukan masalah kita yang besar, tapi kita punya Tuhan yang besar. Mari berjalan dengan iman, karena tanpa iman tidak mungkin ada orang berkenan kepada Tuhan. Dan mari Bapak Saudara, dengan iman, firman Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkanmu, jadilah seperti imanmu. Mari pandang kepada Yesus, dialah yang dasar dari iman kita. Dan bacalah firman yang membuat iman kita timbul dan semakin kuat. Kita berdoa Bapak Saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua umat-Mu Tuhan yang sudah ikut live, yang mereka menginvestasikan waktu mencari kebenaran-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari kerajaan-Mu. Mari turunkan berkat-Mu. Bahkan buat semua yang mendengarkan firman ini Bapak, kapanpun, dimanapun mereka mendengar, turunkan berkat-Mu Tuhan. Keajaiban, terobosan daripada Tuhan terus mengalir. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Turunkan anugerah-Mu, kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, pimpin kami sepanjang hari ini. Kami terima kemudahan dan kemurahan Tuhan dan manusia menyertai hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.